Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan kemudahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya dan tema menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Wonosari. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk memberikan kritik dan sarannya untuk perbaikan tayangan-tayangan berikutnya. Baik, langsung saja. Pada bagian awal ini saya sampaikan suatu hal yang mestinya menjadi keyakinan kita bahwa membangun kesepakatan dan keyakinan dalam kelas siswa adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif dan produktif. Sehingga dengan mengambil langkah-langkah terstruktur, guru dapat memfasilitasi proses ini dan membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri serta komitmen bersama. Sebelum lebih jauh kita membahas kesepakatan dan keyakinan kelas, perlu kita ingatkan kembali apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas yang akan menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita bahas apa sih pentingnya membangun kesepakatan dan keyakinan di kelas. Yang pertama, kesepakatan dan keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya bahwa kesepakatan kelas dan keyakinan siswa membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Artinya dengan adanya kesepakatan dan keyakinan kelas siswa akan merasa sebagai diri yang dihargai dan memiliki keyakinan diri yang kuat akan lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sosial. Proses membangun kesepakatan dan keyakinan mendorong siswa untuk berlatih komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah bersama. Langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Di sini guru harus mengajak siswa mendiskusikan apa yang mereka butuhkan untuk belajar dengan nyaman dan produktif. Yang kedua, diskusi terbuka. Pada langkah ini fasilitasi diskusi terbuka di kelas untuk menyepakati aturan dan ekspektasi bersama. Yang ketiga, komitmen bersama. Berikan dorongan kepada siswa untuk berkomitmen mematuhi kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Aktivitas membangun keyakinan diri siswa. Tahap pertama refleksi diri, minta siswa menulis dan berbagi kekuatan, minat, dan prestasi mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Tahap kedua pembelajaran kolaboratif. Dorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil, saling mendukung, dan mengembangkan keterampilan sosial. Tahap ketiga pemberian umpan balik konstruktif, berikan umpan balik yang mendukung dan fokus pada perkembangan, bukan kritik negatif. Berikutnya kita bahas bagaimana peran guru dalam menjalankan proses ini. Yang pertama sebagai fasilitator, guru memandu diskusi dan memastikan proses berjalan dengan baik. Yang kedua sebagai mentor, guru memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan siswa. Yang ketiga sebagai model peran guru menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang keempat sebagai kolaborator, bekerja sama dengan siswa dalam membangun lingkungan belajar yang positif. Kemudian kita bahas apa manfaat aksi nyata bagi siswa. Yang pertama tumbuhnya rasa memiliki. Dengan adanya kesepakatan dan keyakinan kelas maka siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas lingkungan belajar mereka. Yang kedua tumbuhnya kepercayaan diri, dengan keberhasilan membangun kesepakatan dan keyakinan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga berkembangnya keterampilan hidup, proses ini membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Yang keempat meningkatnya prestasi akademik. Lingkungan belajar yang positif dan produktif mendukung peningkatan prestasi akademik siswa.
Kemudian apa saja tantangan dan solusi dalam implementasi kesepakatan dan keyakinan kelas? Yang pertama, adanya perbedaan perspektif, di mana harus mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan siswa dalam menyusun kesepakatan. Yang kedua, perlunya komitmen berkelanjutan, harus konsisten memastikan kesepakatan tetap dipatuhi dan keyakinan siswa terjaga sepanjang waktu. Yang ketiga, resistensi perubahan, harus mengelola dengan bijak jika ada siswa yang kurang bersedia berpartisipasi. Dari uraian di depan maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa membangun kesepakatan dan keyakinan di kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta mengembangkan keterampilan sosial mereka. Sedangkan rekomendasi yang dapat disampaikan bahwa guru disarankan untuk secara proaktif memfasilitasi proses ini, menggunakan berbagai aktivitas yang efektif, dan terus memantau serta memperkuat komitmen bersama. Selanjutnya, berikut adalah hasil kesepakatan dan keyakinan kelas yang dicapai dan disepakatai bersama siswa kelas 9D. Kemudian berikut adalah dokumentasi proses pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang terakhir, berikut adalah umpan balik atau feedback yang diberikan oleh beberapa siswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.